Oke, jadi di video kali ini gue agak sedikit beda karena gue mencoba setup baru dan hal baru. Dan menurut kalian kalau ada kurang ataupun apapun itu, tolong di komen di bawah. Nah, jadi di video kali ini gue akan membahas sejarah Ku Klux Klan atau organisasi paling rasis di Amerika Serikat. Oke, jadi gini ceritanya. Ku Klux Klan atau sering disingkat dengan KKK didirikan pada tahun 1865. Ku Klux Klan ini dikenal sebagai organisasi paling rasis yang dibentuk dengan tujuan mencegah berdirinya kesetaraan politik antara kulit hitam dan kulit putih, di mana para anggotanya ini mengkampanyekan suara mereka dengan cara kekerasan dan intimidasi kepada warga kulit hitam di Amerika Serikat. Tapi bukan hanya warga kulit hitam saja, bahkan warga kulit putih pun ikut diintimidasi apabila mereka ketahuan mendukung kesetaraan terhadap warga kulit hitam. Nah, Ku Klux Klan ini hanya mempunyai satu keinginan, yaitu mengembalikan dan mempertahankan tentang pemahaman white supremacist di seluruh struktur kekuasaan Amerika Serikat tanpa ada campur tangan dari warga kulit hitam. Nah, buat kalian yang belum tahu white supremacist itu apa, jadi white supremacist itu adalah satu ideologi yang menganggap bahwa orang kulit putih lebih superior berbanding dengan orang kulit hitam. White supremacist banyak dihubungkan dengan rasisme terhadap orang kulit hitam dan antisemitisme. Tetapi ia juga banyak digunakan untuk melakukan diskriminasi terhadap pribumi Amerika, orang Tionghoa, orang Irlandia, orang kulit gelap, Muslim, dan lainnya. Dan demi untuk mencapai tujuannya, organisasi Ku Klux Klan ini akan melakukan apapun caranya, meskipun harus mewafatkan seseorang, menganiaya, bahkan membakar gereja sekalipun. Nah, sekarang kita akan masuk ke sejarah singkat dari Ku Klux Klan ini. Ku Klux Klan berdiri pada tanggal 24 Desember 1865 di Pulaski, Tennessee, Amerika, di mana para pendirinya ini terdiri dari 6 mantan veteran konfederasi. Awalnya, 6 orang ini hanya sekumpulan pemabuk yang rutin menebar hura-hura. Karena pemabuk, maka setiap anggota komplotan ini memiliki sebutan nama-nama yang konyol, seperti Grand Cyclops, Grand Maggie, dan Grand Scribe. Dan pada saat itu juga, Ku Klux Klan ini mulailah mengkampanyekan penolakan terhadap kebijakan yang akan disetujui terkait kesetaraan warga kulit hitam. Awalnya, organisasi tersebut mulai dikenal dari mulut ke mulut, terutama di kalangan warga kulit putih. Bahkan, Ku Klux Klan ini memiliki anggota yang mencapai 4 juta orang. Dan pada akhirnya muncullah organisasi-organisasi rasis lainnya dari berbagai daerah. Pada saat musim panas di tahun 1867, cabang-cabang organisasi rasis dari berbagai daerah itu melakukan pertemuan dalam konvensi pengorganisasian umum dan mendirikan Invisible Empire, atau mereka sering menyebutnya dengan kekaisaran yang tak terlihat. Dari berbagai cabang itulah kemudian mereka mendeklarasikan diri menjadi satu tubuh. Jenderal Konfederasi terkemuka Nathan Bedford Forrest dipilih sebagai pemimpin pertama atau Grand Wizard. Nah, biasanya tradisi awal Ku Klux Klan ini adalah berkendara pada malam hari dan mencari keributan. Sampai pada akhirnya mereka menggunakan cara yang baru dan yang lebih seram. Mereka menyembunyikan identitas mereka di balik jubah putih dan membuat keributan di Jalan Pulaski. Mereka juga menggunakan topi kerucut yang sekaligus menjadi topeng menyeramkan. Bahkan mereka juga mengadakan pembaptisan bagi anggota baru dengan ritual plonco dan sumpah-sumpah yang bisa dikatakan konyol. Saat itu komplotan Ku Klux Klan ini bertambah besar. Semakin besar, semakin menderita orang kulit hitam. Pada malam hari, komplotan ini bergentayangan lengkap dengan atribut jubah putih. Mereka membakar rumah-rumah warga kulit hitam. Mereka melakukan tindakan kekerasan kepada orang-orang kulit hitam yang mereka anggap tidak tahu diri. Meski mendapat perlawanan dari orang-orang kulit hitam, Ku Klux Klan ini malah semakin menjadi-jadi sampai menumpahkan cairan merah kepada warga kulit hitam. Dengan cepat, pengaruh Ku Klux Klan ini menyebar hingga ke luar wilayah Pulaski. Dalam waktu 2 tahun saja, Ku Klux Klan ini berhasil melebarkan sayapnya hingga ke wilayah Tennessee, Alabama, Georgia, dan Mississippi.
Saat itu, anggotanya berjumlah ribuan orang. Karena itu, Ku Klux Klan ini leluasa menebar teror dengan tujuan mengintimidasi seluruh masyarakat, baik warga kulit hitam maupun warga kulit putih. Di beberapa wilayah Amerika, komplotan ini memiliki agen-agen spionase sebagai sumber datanya. Mereka adalah orang-orang penting dari Amerika Serikat, seperti para redaktur surat kabar terkenal, menteri, mantan pejabat, dan para pemimpin partai publik. Mereka ini tidak segan-segan untuk mengadili siapapun yang mengancam eksistensi dari Ku Klux Klan ini. Saat itu, Ku Klux Klan dipimpin oleh Jenderal Nathan Bedford Forrest, di mana ia juga sering berkeliling di wilayah selatan Amerika Serikat untuk membuka cabang-cabang baru dan mengkoordinasi aktivitas-aktivitas Ku Klux Klan. Pada musim panas 1868, sejumlah pewafatan massal, hukuman wafat merajalela di wilayah selatan. Kondisi politik memburuk, menciptakan situasi anarkis dan tanpa hukum. Ketika itu, komplotan Ku Klux Klan ini saling bertarung satu sama lain, bahkan sampai Kongres Amerika turun tangan dalam penyelesaian kasus Ku Klux Klan ini. Dan pada akhirnya, pada bulan Januari 1869, Nathan Bedford Forrest selaku pemimpin dari Ku Klux Klan ini membubarkan diri. Nah, ternyata di balik itu semua, Forrest ini secara tidak langsung memang sengaja membubarkan Ku Klux Klan ini karena dia tidak mau terlibat dalam kasus Ku Klux Klan. Tapi pembubaran ini tidak menghentikan kekerasan dan teror yang dilakukan komplotan Ku Klux Klan. Kekerasan terhadap warga sipil tidak berkurang. Meski para anggota legislatif negara-negara wilayah bagian selatan telah menetapkan undang-undang keras dan ketat untuk menghadapi komplotan Ku Klux Klan ini. Dan pada tahun 1871, Kongres Amerika dengan tegas melarang organisasi Ku Klux Klan ini. Mereka dilarang berkendara pada malam hari dan dilarang mengenakan topeng dan jubah putih seperti yang dipakai. Jika tetap melakukan itu berarti mereka melanggar hukum. Presiden pun menetapkan undang-undang kepolisian bagi negara-negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat, yang menyebabkan anggota Ku Klux Klan banyak tertangkap. Meski banyak tertangkap dan nyata berbuat kejahatan, tapi sangat sedikit yang dipenjara. Ku Klux Klan ini tidak berhenti menciptakan bencana dengan menghilangkan para pemilih warga kulit hitam dari tempat-tempat pemungutan suara. Akhirnya, Partai Demokrat di negara-negara wilayah bagian selatan berhasil memenangkan pemilu dan kemudian menyisihkan warga kulit hitam dengan cara paling halus, yaitu menjalankan politik spread but equal, atau bahasa Indonesianya terpisah tapi tidak setara. Sorry kalau salah penyebutan bahasa Inggris gue. Politik ini membuat reda Amerika hingga 80 tahun lamanya. Ku Klux Klan ini sempat vakum beberapa waktu hingga terlahir kembali pada abad ke-20. Selama masa vakum, Ku Klux Klan telah berhijrah besar-besaran ke Amerika Serikat 23 juta imigran asal Eropa. Tapi undang-undang diskriminasi kulit hitam tetap berlaku. Tahun 1890-an, sejarah kembali menjadi saksi massal warga kulit hitam oleh warga kulit putih. Nah, jadi sebelum tahun 1915, Ku Klux Klan ini terlahir kembali dengan gerakan formal. Ketika itu, William J. Simmons membakar tiang salib di hadapan 15 anggota Ku Klux Klan yang kembali bangkit di Stone Mountain. Tujuan utamanya adalah mengeruk uang. Sekalipun pada masa itu, iklim bisnis Amerika Serikat sedang lemah, William mampu menarik perhatian wartawan Edward Young Clark dan Elizabeth Taylor pada tahun 1920 serta relasi-relasi barunya. Ia menebarkan isu-isu kekhawatiran warga Amerika Serikat terhadap arus imigrasi yang membanjiri Amerika Serikat. Dengan semangat anti warga kulit hitam, anti Yahudi, anti Katolik, anti immortalitas, kebencian dan paranoia, dalam setahun anggota Ku Klux Klan ini mencapai 100.000 orang. Biaya pendaftarannya saja untuk menjadi anggota sebesar $10. Dengan uang ini cukup menjadikan komplotan ini menjadi kaya raya. Komplotan ini di seluruh Amerika Serikat menciptakan keonaran baru, pewafatan baru terhadap siapapun, termasuk melenyapkan wanita dan komunis. Semakin lama jumlah anggota Ku Klux Klan ini semakin bertambah besar
hingga mencapai 4 juta orang dalam kurun waktu 4 tahun berikutnya. Ku Klux Klan ini juga berhasil memasukkan para anggotanya ke jabatan politik. Anggota Ku Klux Klan dari Texas yang bernama Al Mayfield berhasil menjadi senator pada tahun 1922. Pengaruh Ku Klux Klan ini berperan sebagai menentukan gubernur-gubernur dari daerah Georgia, Alabama, California, dan Oregon. Dan pada tahun 1926, kejayaan Ku Klux Klan kembali surut seiring terjadinya resesi dunia pada tahun 1930-an. Ku Klux Klan terus mengalami kemerosotan. Meski demikian, kekayaannya masih aktif. Akhirnya, Ku Klux Klan berhenti pada tahun 1944 ketika Internal Revenue Service atau Dinas Pendapatan Internal membuat bangkrut dengan menanggung beban pajak senilai $685.000 atau setara dengan, ya kalian hitung sendiri lah ya. Hingga pada akhirnya pada tahun 1949, seorang dokter dari Atlanta yang bernama Samuel Green mencoba untuk kembali membangkitkan Ku Klux Klan. Ku Klux Klan baru bentukan Samuel Green inilah yang lantas berganti menjadi Knight of the Ku Klux Klan. Semboyannya adalah kesetaraan hak untuk semua orang. Tidak ada hak istimewa untuk siapapun. Semboyan ini diberlakukan di Louisiana pada tahun 1956 dan tidak lagi menggunakan teror pada awal abad ke-20. Aksi Ku Klux Klan generasi ketiga memuncak pada tahun 1950 sampai 1960-an yang akhirnya memunculkan kelompok perlawanan dari kulit hitam Amerika dan tokoh-tokoh yang menyerukan persamaan hak dan anti-rasisme adalah Malcolm X dan Martin Luther King. Malcolm X tertembak pada saat akan memberi ceramah pada tanggal 21 Februari 1965 dan Martin Luther King tembak pada tanggal 4 April 1968. So, kurang lebih begitulah sejarah singkat dari Ku Klux Klan ini. Kalau ada salah kata ataupun informasi yang kurang tepat bisa kalian tambahkan di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton.